Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Raden. Saya sendiri bernama Siti Marfat Latifah, NIM 1901550082 sebagai ketua. Selanjutnya ada anggota saya yaitu Muhammad Nurrahman dengan NIM 1901550035. Kemudian ada anggota saya yang ketiga yaitu Muhammad Alif Samudra dengan NIM 1901550020. Dan selanjutnya yang keempat ada anggota saya yaitu Putri Widiawati NIM 1901550062. Dan selanjutnya ada Rizka Amelia yaitu dengan NIM 1901550072. Di sini dari kelompok Raden akan menjelaskan tentang rancangan sistem yang kami buat. Nah, akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya untuk kebutuhan bisnisnya. Sehubungan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, maka akan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi tersebut dari segala segi kehidupan. Informasi tentunya sangat bermacam-macam. Salah satunya untuk mahasiswa yang sedang menjalani kuliah di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya ataupun para pekerja yang sedang merantau. Maka dari itu, para mahasiswa dan para pekerja harus mencari tempat tinggal di sekitar tempat mereka kuliah ataupun bekerja. Sudah banyak sistem pencarian tempat tinggal sementara yang tersebar di masyarakat. Namun, kebanyakan sistem pencarian tempat tinggal sementara tersebut hanya sampai di pembokingan saja. Karena itu, pemilik dan penyewa tempat tinggal sementara tidak bisa berinteraksi dengan intensif dan pelayanan belum maksimal karena masih manual. Maka dari itu, kami akan membuat sistem penyewaan kamar kos yang memiliki fitur lengkap, tidak hanya booking saja tapi juga menjadi platform interaksi antara pemilik dan pencari, sehingga tidak menyulitkan pencari tempat tinggal sementara dan berinteraksi langsung dengan pemilik tempat tinggal sementara. Selain booking dan interaksi, kami juga menyediakan layanan keluhan atau pengaduan antara penyewa dan pemilik. Selama ini pengaduan keluhan menyewa masih dilakukan secara manual atau melalui aplikasi WhatsApp, yang itu bercampur dengan urusan pribadi sehingga seringkali keluhan tidak ditanggapi. Untuk itu, kami merancang aplikasi ini untuk mendukung atau mempermudah hubungan bisnis antara pemilik dan penyewa tempat tinggal sementara. Pada tugas kali ini, kami akan berfokus pada kos dan tentunya jika dikembangkan dengan pemilik nantinya bisa merambah ke penyewaan rumah, penyewaan apartemen, penyewaan gedung, dan lain-lain. Dari RD di atas kita lihat ada penyewa. Nah, kita fokus dari penyewa di sini, di mana penyewa harus membuat akun dan harus memverifikasi dulu. Nah, di mana ketika dia diverifikasi baru dia bisa melihat-lihat kosan yang akan dipilih. Habis dia melihat-lihat kosan yang dipilih, tentu saja dia akan menyewa kosan tersebut, di mana dia bisa membayar langsung secara peer-to-peer. Nah, di sini dia tidak hanya membayar, tapi dia bisa berkomunikasi secara langsung, seperti yang tadi kita bicarakan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 0 atau konteks dan DFD level 1. Sebelumnya pada DFD level 0 ini ada 3 atribut, di mana setiap atribut itu melakukan akses sendiri, memiliki akses tersendiri, sehingga nanti mereka memiliki point of view masing-masing, di mana tampilan pun akan berbeda. Nah, pertama di sini ada pemilik, ada penyewa, dan ada admin. Terus di sini ada proses sistem informasi Raden atau rental residence. Nah, pada proses ini pemilik bakal melakukan verifikasi booking dan pembayaran, terus menambah detail kos, daftar akun, login, dan update room. Terus dari sistem informasi Raden, pemilik akan mendapatkan konfirmasi login, konfirmasi pendaftaran, daftar booking kos, dan buat room Anda. Selanjutnya untuk penyewa
akan melakukan daftar akun, terus login, terus melakukan pembayaran. Terus dari sistem informasi Raden, penyewa bakal mendapatkan konfirmasi login, terus konfirmasi pendaftaran, terus info detail cost dan bukti pembayaran dan booking. Terus selanjutnya di sini admin akan melakukan proses di mana dia akan login, terus selanjutnya dia akan mengupdate data pengguna. Terus selanjutnya dari sistem informasi Raden, admin akan mendapatkan laporan transaksi, daftar detail pengguna, terus konfirmasi login dan laporan kebutuhan pengguna. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 1, di mana di sini ada 4 proses, yaitu entry data, terus ada transaksi, kemudian ada room pengguna, dan terakhir ada laporan. Di mana pada saat entry data di sini pemilik dan penyewa akan mengentry data. Terus di sini mereka akan melakukan login, terus setelah itu sebelumnya mereka akan daftar akun, terus login, terus dari sistem pun mereka bakal mendapatkan feedback seperti konfirmasi daftar login, terus from detail pengguna dan lain sebagainya. Terus di sini mereka akan mendapatkan hak akses masing-masing. Selanjutnya di sini ada proses transaksi, di mana proses ini antara pemilik dan pengguna. Otomatis apabila pengguna telah melakukan pembayaran, pengguna akan segera dimasukkan atau menuju room pengguna. Jadi di dalam room pengguna pun di sini ada update di sini di dalam room pengguna. Di sini bisa melihat detail pengguna, bisa melihat detail room dan lain sebagainya. Untuk pemilik juga di sini bisa mengupdate room, terus membuat room, terus dapat menerima keluhan dan lain sebagainya. Selanjutnya di proses terakhir yaitu laporan, dimana di sini adalah laporan dari penggunaan aplikasi ini. Seperti mungkin kita ingin melihat laporan transaksi yang ada dan yang dimana laporan transaksi itu bisa mencakup bulan, bisa mencakup per tahun atau per dekade, dan per berapapun yang kita ingin lihat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DFD level 2. DFD level 2 ini merupakan detail-detail dari proses yang ada pada DFD level 1. Di DFD level 2 ini ada 4 proses. Proses yang pertama ini adalah entry data. Di sini ada proses 1.1 yaitu merupakan daftar dan login, 1.2 itu entry data pengguna, 1.3 yaitu entry data cost. Di sini ada 3 entitas. Yang pertama ada penyewa, pemilik, dan juga admin. Penyewa di sini pada proses 1.1 bisa melakukan daftar akun. Lalu dari sistem akan melakukan verifikasi pendaftaran. Selanjutnya, penyewa juga bisa melakukan login, lalu akan di-invalid login oleh sistem. Begitu juga kepada pemilik, juga bisa daftar akun, lalu akan diverifikasi pendaftaran oleh sistem. Selanjutnya, pemilik juga bisa melakukan login, yang selanjutnya akan di-invalid login oleh sistem. Lalu selanjutnya, admin di sini pada proses 1.1 ini bisa melakukan login dan juga akan di-invalid login oleh sistem. Lalu selanjutnya di sini juga ada data storage penyewa dan juga data storage pemilik. Data storage penyewa ini nantinya dari penyewa itu bisa melakukan update data, yang selanjutnya masuk ke sistem, lalu sistem akan menyimpan perubahan data pemilik. Lalu pada proses 1.1 data storage ini menyimpan info dan menyimpan info, daftar, dan login dari si penyewa. Lalu dari data storage tersebut akan melakukan verifikasi dan pemberian hak akses. Selanjutnya pada pemilik ini juga sama. Pada proses 1.1 si sistem akan menyimpan info, daftar, dan login, lalu memasukkannya ke dalam data storage pemilik, yang selanjutnya dari data storage akan memverifikasi dan memberi akses. Selanjutnya pada proses 1.3 ini ada data storage cost. Jadi di data storage cost ini
nanti si sistem akan menyimpan perubahan detail cost yang sudah diupdate oleh si pemilik, seperti itu. Selanjutnya ada DFD level 2 proses 2. Di DFD level 2 proses 2 ini merupakan proses transaksi. Di sini ada dua proses, yaitu di proses 2.1 adalah proses penyewaan. Lalu proses 2.2 merupakan proses pembayaran. Di sini ada dua entitas, yaitu entitas penyewa dan pemilik. Penyewa di sini bisa melakukan booking cost, yaitu nantinya sistem akan memberikan form booking yang akan diisi oleh penyewa. Selanjutnya, si pemilik akan menerima permintaan booking, yang selanjutnya si pemilik ini akan melakukan verifikasi permintaan booking kepada sistem. Lalu di proses 2.1 ini ada data storage penyewaan, di mana data storage penyewaan ini nantinya akan menyimpan permintaan dari booking, yang dari data storage ini akan menampilkan detail booking kepada sistem. Selanjutnya ini ada di proses 2.2 ini, si penyewa ini bisa melakukan pembayaran, lalu dari sistem akan memberikan bukti pembayaran. Lalu di entitas pemilik, ini sistem akan memberikan konfirmasi pembayaran kepada pemilik. Di proses 2.2 ini ada data storage pembayaran. Di data storage pembayaran ini nantinya data storage ini akan menyimpan info pembayaran, yang selanjutnya data storage ini akan memberikan bukti pembayaran kepada sistem yang akan disalurkan kepada penyewa. Itu. Selanjutnya ada DFD level 2 proses 3. Di DFD level 2 proses 3 ini membahas mengenai room pengguna. Jadi nantinya si pemilik dan si penyewa ini dapat berinteraksi secara langsung melalui room tersebut. Di sini ada dua proses, yaitu proses 3.1 pembuatan room dan proses 3.2 merupakan form pengaduan keluhan. Jadi di proses 3.1 ini si pemilik dapat membuat room, lalu si sistem akan memberikan konfirmasi pembuatan room. Dan di sini ada data storage pembayaran. Di data storage pembayaran ini nantinya akan memberikan informasi pembayaran yang telah dilakukan oleh penyewa, lalu si penyewa ini itu baru dapat masuk ke room yang telah dibuat oleh si pemilik. Di sini pemilik juga dapat melakukan update room. Selanjutnya di proses 3.2 ini form pengaduan keluhan, jadi si penyewa ini dapat mengajukan keluhan melalui room yang telah disediakan. Lalu selanjutnya si pemilik akan menerima keluhan tersebut dan dapat menanggapi keluhan tersebut. Karena keluhan ini nantinya dapat mempengaruhi nilai dari cost tersebut. Selanjutnya ada DFD level 2 proses 4. Di DFD level 2 proses 4 ini membahas mengenai laporan. Jadi laporan-laporan ini nantinya dapat dijadikan sebagai iklan ataupun rekomendasi ataupun informasi, seperti itu. Nah, di sini ada satu entitas, yaitu entitas admin, dan 4 proses, di mana proses 1 ini merupakan 4.1 ini merupakan laporan pengguna, proses 4.2 merupakan laporan sewa, proses 4.3 laporan transaksi, dan proses 4.4 ini adalah laporan kos. Di proses 4.1 ini ada laporan pengguna. Laporan pengguna ini nantinya akan menerima info data dari data storage penyewa berupa info data penyewa, dan dari data storage pemilik berupa info data pemilik. Yang selanjutnya laporan itu akan diberikan pada admin berupa laporan data pengguna. Di sini laporan data pengguna ini berisi seperti berapa banyak penyewa yang menyewa di pemilik si A, seperti itu kurang lebihnya. Lalu selanjutnya di proses 4.2 ini ada laporan sewa. Laporan sewa ini akan menerima informasi data penyewaan dari data storage penyewaan, yang selanjutnya akan diberikan kepada admin berupa laporan kos yang sudah disewa itu ada berapa jumlahnya, seperti itu. Lalu di laporan transaksi di 4.3 ini ada info data pembayaran dari data storage pembayaran. Yang selanjutnya akan diberikan pada admin berupa laporan jumlah transaksi yang dilakukan. Jadi di sini ada berapa transaksi yang telah dilakukan oleh si penyewa dan pemilik, seperti itu kurang lebihnya. Lalu di proses 4.4 ada laporan cost. Laporan cost ini akan menerima informasi data cost dari data storage cost. Jadi nantinya akan
diberikan kepada admin berupa laporan jumlah kos yang telah didaftarkan ada berapa jumlahnya. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan untuk user interface-nya dan menggunakan prototype. Nah, di sini untuk user interface sendiri kita membuat dari 3 sudut pandang atau 3 tampilan yang berbeda berdasarkan pengguna. Yang pertama yaitu ada penyewa, yang kedua ada pemilik, yang ketiga ada admin. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari sisi penyewa atau user interface dari penyewa. Yang pertama, di sini ada halaman login, yaitu ada pilihan kamu sebagai siapa, penyewa atau pemilik. Nah, sekarang kita klik penyewa. Selanjutnya di sini ada tampilan login, kita isi username dan passwordnya. Kemudian jika kita klik login, kita akan menuju ke halaman utama atau landing page. Nah, karena kita di sini belum punya akun ya, jadi kita klik belum punya akun. Nah, ketika diklik belum punya akun, kita akan diantarkan ke halaman daftar akun. Kemudian masukkan data diri, lalu kemudian daftar. Nah, di sini ada halaman verifikasi akun yang nantinya sistem akan memberikan nomor verifikasi ke nomor telepon yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita lanjutkan, kemudian kita masuk ke halaman utama atau landing page. Nah, di sini ada apa yang kamu butuhkan. Jadi di sini kita disediakan mau menyewa apa. Ada kos, ada apartemen, ada rumah, ada kontrakan, ada gedung, ada ruko. Tapi di sini kali ini kita akan membahas fokus untuk kos. Nah, di sini kalau misal kita klik kos, kita akan diperlihatkan beberapa rekomendasi. Namun di halaman utama juga sudah tersedia rekomendasi. Nah, jika misal kita klik pencarian dan rekomendasi ini, kita akan diantarkan ke halaman pencarian. Nah, seperti ini. Pada halaman ini, pencarian ini kita bisa mencari apa yang ingin kita cari. Nah, setelah kita mencari kos dan ketemu, kita bisa melihat detail-detail kos dari nama kos, alamat, penilaian, deskripsi, fasilitas, harga, dan lainnya. Kemudian jika kita merasa cocok, kita klik sewa. Kemudian di sini ada rincian pembayarannya. Kemudian kita bayar sekarang. Lalu di sini di pembayaran sudah dijelaskan dan diberikan kode Briva yang akan kita bayarkan. Kemudian jika sudah dibayar, kita bisa mendownload pembayaran. Nah, jika sudah, kita klik OK, kita kembali ke halaman landing page. Nah, ketika pembayaran sudah selesai dilakukan, maka kita akan diantarkan ke room ini. Nanti kita otomatis masuk ke room Kos Mutiara yang sudah dibuat oleh pemilik, karena kita tadi sudah masuk ke Kos Mutiara. Nah, di sini ada info kos, ada aturan-aturan kos, ini ada info pembayaran, untuk room berapa pembayaran kapan, seperti itu. Terus di sini ada keluhan, di sini ada penghuni daftar siapa saja penghuni kos yang ada di Kos Mutiara. Nah, untuk keluhan ini kita fokus ke keluhan, yaitu kita bisa sebagai penyewa kita bisa mengajukan keluhan yang nantinya akan ditanggapi oleh pemilik. Nah, di sini tersedia berapa nomor kamarnya, kemudian apa keluhannya, nanti dikirimkan dan si pemilik akan melihat keluhan yang kita kirimkan. Lalu jika sudah selesai, maka kita klik centang terselesaikan. Nah, ini. Lalu untuk di sini ada menu pengguna, yaitu di sini kita bisa mengubah data diri. Di sini sewa saya, nanti kita akan diantarkan ke kos yang sudah kita pernah sewa atau riwayat yang sudah disewa atau yang sedang disewa. Kemudian di sini ada bantuan apabila memiliki kendala dan lain sebagainya. Kemudian jika sudah selesai kita logout. Dari sisi pemilik, di sini ada login pertama, kita klik dulu pemilik, kita login sebagai pemilik. Nah, di sini seperti tadi ada login untuk username dan password. Kemudian kita klik login jika kita sudah punya akun, karena kini kita misalkan belum punya akun. Nah, belum punya akun di sini kita dikasih arahan untuk
mendaftarkan akun dengan memasukkan data diri. Jika sudah, kita klik daftar. Selanjutnya di sini ada verifikasi nomor yang sistem mengirimkan kode verifikasi yang sudah ke nomor yang sudah didaftarkan. Setelah sistem mengirimkan nomor verifikasi, lalu ke nomor telepon yang sudah didaftarkan tadi, lalu kita klik di sini. Setelah itu kita lanjutkan, akan masuk ke halaman utama atau landing page dari sisi atau dari sudut pandang pemilik, tampilan dari pemilik. Nah, di sini kita apa yang mau kamu sewakan. Jadi di sini kita bisa klik kos, apartemen, rumah, itu kita bisa isi data untuk kos dan lain sebagainya. Tapi di sini kita fokus untuk kos saja. Nah, di sini juga ada spesial untukmu atau tawaran iklan. Nah, kita klik kos untuk menambahkan detail kos. Nah, di sini ada kita tambahkan foto, nama, ID kamar, alamat, fasilitas, jumlah kamar, tipe, harga sewa, dan lain sebagainya. Ada deskripsi juga. Ketika sudah, kita simpan. Lalu tadi jika kita klik ini nanti daftar kos yang ada akan terlihat. Nah, karena di sini proses permintaan sewa, jadi di sini ditampilkan proses penyewaan sewa. Nah, kenapa diverifikasi? Karena kan tidak semuanya menyewa melalui aplikasi, kadang kan juga survei langsung dan langsung deal di tempat. Jadi kadang kamar yang di sistem sudah tersedia tapi ternyata sudah diisi. Jadi di sini ada verifikasi yang mana apakah kamar itu tersisa atau tidak, seperti itu. Nah, jika sudah, kita kembali ke halaman utama. Setelah menambahkan tadi, tentunya kita membuat room. Ini gambaran room dari kos Mutiara yang sudah dibentuk oleh kita sebagai pemilik. Nah, di sini ada info kos, kita menyampaikan apa saja info yang ada di kos kita, peraturan apa saja, terus info pembayarannya, kita mengatur pembayarannya tanggal berapa, masuk tanggal berapa, bayar tanggal berapa. Terus di sini ada keluhan dan daftar penghuni. Nah, keluhan ini misal ada daftar keluhan masuk dari kamar 1. Nanti kita harus menanggapi itu untuk agar tidak mempengaruhi penilaian pada kos kita di aplikasi Raden, seperti itu. Nah, ketika sudah ditanggapi, nantinya ketika sudah ditanggapi, nantinya si penyewa akan mencentang bahwa sudah ditanggapi dan ditanggapi dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, setelah itu kita kembali ke halaman utama. Lalu kita di sini ada menu pengguna, yaitu pengguna dari pemilik. Di sini ada untuk pengaturan akun, ya, ada ubah data diri, ada mulai sewakan. Itu tadi ketika di awal itu kita bisa mulai sewakan. Kemudian ada tempat saya, itu tadi di menu tempat saya, yaitu ada permintaan penyewaan, ada tempat saya, dan ada kos yang sudah disewakan, daftar-daftar kos yang sudah disewakan, seperti itu. Lalu di sini juga sama ada bantuan, yaitu ada syarat ketentuan, pusat bantuan, dan tentang kami ketika pemilik mungkin memiliki kendala dan lain sebagainya atau ingin melaporkan sesuatu. Itu bisa menghubungi tim dari Raden, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol logout dan selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi admin. Di sini kita langsung masuk ke halaman login, yaitu admin memasukkan username dan passwordnya tanpa mendaftarkan akun karena admin otomatis sudah terdaftar, seperti itu. Jadi kita langsung klik login. Nah, di sini ada halaman utama dari admin. Nah, halaman pertama dari admin ini hanya ada 4 menu, yaitu laporan pengguna, laporan sewa, laporan transaksi, dan laporan kos. Laporan pengguna ini bisa berisi laporan-laporan yang dilaporkan oleh pengguna, seperti misal ada akun yang mencurigakan atau ada akun yang hit and run, ada akun yang memberikan nilai jelek padahal pelayanannya sudah semaksimal mungkin, dan lain sebagainya, permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada pada pengguna ada laporannya di sini. Jadi kita akan coba klik, ya. Nah, di sini ada keluhan pengguna. Keluhan pengguna ini
nantinya jika diklik akan berisi laporan-laporan atau keluhan-keluhan yang pengguna rasakan dan dilaporkan. Kemudian di sini ada download data pengguna, yaitu di sini berisi laporan pengguna-pengguna baru, pengguna-pengguna lama, pengguna-pengguna yang sudah tidak aktif dan lain sebagainya. Ini di sini ada download. Nanti datanya bisa di-download di sini. Selanjutnya kita kembali lagi ke halaman utama, lalu kita di sini klik laporan sewa. Nah, untuk laporan sewa ini berisi laporan-laporan tempat yang sudah disewa. Jadi berapa banyak sih pengguna-pengguna yang pada akhirnya menyewa dan mempercayai aplikasi Raden ini. Jadi gunanya untuk mempromosikan bahwa nantinya bahwa banyak orang yang sudah menyewa dan percaya untuk menggunakan aplikasi Raden. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Lalu di sini ada laporan transaksi, di sini yaitu berisi laporan-laporan transaksi bisa dicari dari per bulan, per kuartal, per setengah tahun atau per tahun. Nah, nanti di sini datanya dapat di-download dan diolah untuk dianalisis bagaimana keputusan nanti ke depannya, bagaimana urusan bisnisnya dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali lagi ke halaman utama, yaitu di sini ada laporan kos. Kita klik. Nah, laporan kos ini berisi jumlah kos yang sudah didaftarkan oleh pemilik kos. Jadi berapa sih kamar yang sudah didaftarkan di aplikasi Raden ini untuk nantinya dijadikan bahan promosi, bahwasanya banyak pemilik-pemilik kos yang percaya dan berguna untuk menarik pemilik-pemilik kos yang belum terdaftar, seperti itu. Di download, kita kembali ke halaman utama, yaitu setelah itu selesai, setelah tadi kegiatan dari admin selesai, yaitu kita bisa logout dan kembali ke halaman login. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang sistem yang kami buat, yaitu aplikasi Raden atau Rental Resident. Kami mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan atau ada kesalahan yang sudah kami perbuat baik dalam bentuk ucapan ataupun bentuk tugas kami, karena di sini kami sedang tahap belajar. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.